MotoGP Misano, Miguel Oliveira akan start dari posisi pertama, kemudian Vinales kedua dan Jorge Martin ketiga. Sementara itu Asep Surasep start dari urutan ke-8. Kira-kira siapakah yang bakal meraih kemenangan untuk MotoGP Misano dari balapan sprint hingga balapan main race event? Langsung saja kita saksikan. So complicated when it hurts. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint Race Event Sunny Weather. Dan langsung saja kita mulai. It's on the way menuju Force Go. Kita dari sisi luar lintasan, kemudian kita masuk overtaking, perlahan masuk, kemudian tikungan chicane. Kita overtaking Pecco dan masih belum bisa. Kini Miguel menjadi race leader. Kita susul Francesco Bagnaia dari inside line dan yes, akhirnya langsung kita overtaking Maverick juga. Namun tadi ada sentuhan dari Pecco kepada Maverick sehingga Maverick agak sedikit kenceng waktu di entry corner ketimbang Asep Surasep. Apakah Pecco kong kali kong sama Maverick Vinales? Ya mungkin saja. Kemudian tikungan ke-8, Miguel masih menjadi pimpinan race, Maverick masih kedua dan dia noleh ke belakang. Kemudian entry corner, tikungan ke-9, tikungan ke-10, sektor 3 menjelang tikungan high speed yang memacu adrenalin karena disinilah kita bakal memasuki tikungan yang sangat-sangat panjang. Gas rem terus. Oke, entry corner masih di urutan ke-3. Sementara itu Francesco Bagnaia masih di belakang kita. Akankah ini akan menjadi kemenangan perdana bagi Miguel Oliveira bersama RSGP untuk MotoGP karir musim ini? Guys, sorry banget di dua video beberapa hari kemarin itu kan sempet gue tayangin di jam 1 malam. Itu ada kesalahannya, yang harusnya itu jam 1 siang tayang. Kok gue lupa ngatur jamnya malah di jam 1 dini hari. Jadi sorry banget buat yang udah ngerasa bahwa jadwal kita cukup kacau di beberapa hari kemarin. Jadi sorry banget, tapi sekarang gue bakal lebih perhatiin lagi. Soalnya kemarin waktu penayangan buat video terakhir tuh gue lagi di luar dan gak lagi bisa pegang komputer, jadi gue gak bisa ngatur jadwal sedemikian rupa. Pokoknya lagi sibuk banget tuh ngurusin YouTube pun kayak kalang kabut cuy. Tapi tentu saja gue juga berterima kasih banget sama kalian yang udah mau nontonin gue dari hingga saat ini ya. Udah 5 tahun berkarir di YouTube dan ya thank you banget semuanya. Dan sekarang kita kembali fokus, semoga aja di video kali ini kita bisa ngedapetin hasil bagus itu MotoGP Sprint. Minimal bisa tembus di podium nih di MotoGP Sprint Race Event. Soalnya dari yang gue amati dari sesi praktis kemarin kemudian kualifikasi, bisa gue bilang duo Aprilia, Miguel sama Maverick itu gacornya bukan main. Kenceng banget cuy. Oke, sekarang apakah bisa kita overtaking? Di sektor 3 menuju tikungan 13 dan kini 14. Oke, kita mencoba light braking dan masih belum bisa menyerang Maverick Vinales. Francesco masih di urutan keempat nih guys. Dia masih terus berusaha keras bisa ngedeketin gap dengan si Asep Surasep, tapi belum bisa. Oke, last corner atau tikungan terakhir, exit RHD on. Nice sekali, kita benar-benar bagus banget di exit tadi, memanfaatin fungsi dari Krab sesungguhnya yaitu bantuan lintasan. Kemudian entry tikungan 2. Nah ini nih, tikungan yang ngebikin kita sering crash di musim lalu. Tikungan 23 Misano Circuit itu horor banget cuy. Kapan motornya keangkat dikit waktu pergantian direksi atau pergantian arah, udah kita bakal crash parah cuy. Oke, kembali fokus di lintasan sekarang ini memasuki lap terakhir, lap maksudnya, dan kita bakal coba lebih nge-push lagi di sini. Apakah di lurusan menjelang tikungan 8 Asep bisa menyusul Maverick? Oke, entry corner, tikungan hairpin, Quercia corner namanya, dan sekarang masih Pecco di belakang, namun gapnya agak menjauh 0,7. Oke, entry kembali dan tikungan astaga kita melebar. Terlalu ambisi untuk late braking sehingga kita kurang pas masuk di tikungan tadi, tikungan 10. Lihat tuh guys, Miguel bener-bener kenceng banget. Dia menjadi fastest lap of the race di Misano GP. Kita cukup melebar, gak apa-apa. Gak ada peringatan dari MotoGP Stewart. Tumben banget kita kok clean nih di balapan kali ini. Semoga aja bisa clean. Peringatan
Mau dari MotoGP Steward hingga nanti finish line kita lewati. Oke, menuju tikungan 16. Kita menggunakan kompon double soft depan belakang dan cuaca benar-benar bagus banget. Suhunya di kategori medium, jadi nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Pokoknya pas banget buat kompon ban kita. Oke, untuk update klasemen setelah ini si Maverick masih menjadi pengisi tempat kedua. Namun dia semakin ngedeketin gap kita lagi menjadi selisih 6 poin. Ini kalau misalkan si Maverick Vinales penampilannya kayak gini terus hingga nanti di akhir musim, bukan tidak mungkin kita bakal gagal menjadi juara dunia MotoGP. Bayangin, kita udah bela-belain pakai Ducati. Di tahun ini, di musim ini ketemu sama Aprilia yang lagi gacor-gacornya, sehingga kita ya kayak apa ya, ngerasa terkejut bukan main dengan hasil seperti ini. Pokoknya banyak banget kejutan yang terjadi di musim ini. Ya semoga aja misalkan Maverick yang memiliki kandidat kuat untuk rebutin titel juara dunia, semoga aja lawannya ya si Asep Surasep ini. Karena kan emang kita lakonnya di karir ini. Oke, sekarang tinggal 2 sektor tersisa untuk Misano Sprint Race Event. Tikungan 11 Entrigono dan gap dengan Maverick sudah menjauh sekali. Gue rasa Aprilia emang sangat mendominasi dan sangat layak buat menang di MotoGP race kali ini. Oke lah, wassalam buat tempat kedua dan kita harus terima saja dengan hasil seperti ini, nggak masalah. Toh juga ini udah kita maksimalin ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya finish ketiga itu hasil yang cukup bagus buat kita. Makanya kita harus syukurin apa yang udah kita dapetin di race kali ini. Oke, akhirnya Miguel Oliveira berhasil mempertahankan startnya. Ini nggak kayak Luca Marini yang biasanya start dari pole position, tapi durasi atau kecepatan race pace-nya tidak stabil. Jadi Luca Marini suka kehilangan posisi pertama meskipun dia udah start dari pole berkali-kali. Emang sih dari segi performa RSG bersama Honda RC213V memang sangat jauh berbeda. Honda masih perlu dikembangin lagi supaya lebih makin mantap untuk kecepatannya. Oke, langsung saja kita menuju ke main race event dan nanti di main race-nya bakal berlangsung dengan cuaca wet race. Jadi wet condition itu bakal menjadi hal yang sangat gue takutin, soalnya wet di Misano itu di sektor 3 mulai tikungan 11 hingga tikungan ke-14 tuh benar-benar horor banget buat gue pribadi ya. Semoga aja lah kita bisa masuk di zona podium, zona poin minimal 10 besar di main race event sesaat lagi. We're back live from the circuit for the sprint podium. These 3 riders went toe-to-toe in a truly outstanding race and deserve all the love of the fans. Good morning and welcome to the Misano Grand Prix. Cameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final details. Wet condition di sirkuit Misano San Marino. Miguel Oliveira yang sudah start dari pole position. Di balapan sprint dia meraih kemenangan. Akankah dominasi Miguel akan berlanjut di main race event? Sementara itu, pabrikan Aprilia start kedua. Oke, kini Asep Surasep akan bersiap-siap menjelang MotoGP main race event. Double soft intermediate kita gunakan. Langsung saja kita mulai. Oke semua, dan inilah dia Misano Circuit San Marino Grand Prix. It's on the way. Wet condition Misano GP. Berhati-hatilah Asep Surasep. Oke, tikungan pertama kita ambil dari sisi luar racing line dan cukup melebar. Oke, entry kembali, hindari kontak dan nice sekali kita berhasil menghindari collision dengan riders lainnya. Dan kini Miguel langsung menjadi pimpinan dan yellow flag berkibar. Baru saja insiden terjadi. Oke, kini Marco Bezzecchi tepat di depan kita. Langsung saja kita overtaking dari inside line. Nice sekali, bahkan Peko cukup melebar sehingga sekarang Asep Surasep menempati podium 3 sementara waktu. Oh, sorry sekali. Gue lupa ngingetin sama kalian bahwa misalkan balapan di MotoGP 24 dalam kondisi wet race, jangan sekali-kali nginjak pengereman di jalur klub.
Karena kapan kita nginjak krap di pengereman di kondisi wet race kayak gini, itu biasanya nanti ban kalian bakal kehilangan grip sehingga yang motornya harusnya bisa pelan itu malah bablas keluar lintasan. Itu beberapa kali gue alamin di MotoGP wet condition. Nah sekarang ini kita benar-benar hati-hati banget di sektor 3, mulai tikungan 11 tadi hingga sekarang tikungan 13 dan juga ke-14. Kenapa? Karena ini cuaca wet, kita nggak bisa ngelakuin pengereman dalam posisi nikung yang cukup rebah. Jadi kita kayak terbatas banget mengerem, kan takutnya kalau kita terlalu ngerem, terlalu dalam ngeremnya itu takutnya kita malah kekunci ban depan sehingga kita crash. Soalnya emang gak ada ABS di sini, jadi kita benar-benar kayak harus lebih hati-hati saat pengereman, takutnya kita crash dan itu bakal ngerugiin peluang kita buat ada di posisi podium. Oke, kita melebar lagi. Sorry banget, ini jujur emang susah banget di Misano ini. Gue rasa tingkat kesulitan balapan wet race di Misano kalau gue pikir-pikir lagi itu jauh lebih sulit ketimbang balapan di Sachsenring. Soalnya ada tikungan yang ngebikin kita benar-benar keringat dingin, yaitu tikungan yang ada di sektor 3 yang gue bilang tadi, tikungan 11 hingga tikungan ke-14 itu parah banget. Apalagi itu nikungnya ke arah kanan, yang mana tikungan ke arah kanan itu merupakan tikungan yang paling gak gue suka di MotoGP dan juga di game-game lainnya. Pokoknya benar-benar kaku banget buat ngarah tikungan ke kanan. Mungkin di sini ada yang sama ya. Oke, sekarang lap kedua masuki dan satu orang terjatuh dan dia out of the race, yaitu Brad Binder. Maksudnya Darren Binder yang merupakan riders dari LCR Honda. Oke, di belakang serangan dari Marco Bezzecchi kembali datang. Dan sekarang karena kita punya race pace udah ngedrop parah, udah jatuh parah, bak udah motong jalur, jadi kita agak bisa untuk lebih kencang lagi dan udah nggak bisa fokus untuk ngedeketin rival di depan, malah kita di overtaking. Kita overtake balik Marco Bezzecchi. Ini benar-benar sangat menyulitkan balapan di Misano dengan kondisi seperti ini. Intinya di balapan kali ini kita harus bisa finish, jangan sampai out of the race. Ini itu aja. Yang semula gue pikir bisa ngerebut podium 3 kayaknya bakal sulit nih di race kali ini. Soalnya ini tekanan demi tekanan dari riders di belakang seperti Marco Bezzecchi dan juga yang lainnya itu udah mulai mengancam tempat ketiga si Asep ini yang memiliki race pace atau lap time di satu putaran itu cenderung lebih lama daripada riders lainnya. Jadi gue rasa kita akan mencoba semaksimal mungkin kita bisa, andai pun nggak podium ya udah. Nah kan kita malangin jakrep, pas banget kita malangin jakrep, langsung kita ketinggalan cuy, langsung di overtaking. Gara-gara kita nggak bisa masuk jiwa dengan sangat bagus, dengan sangat baik, karena kita malah lebar. Itu yang gue bilang tadi. Jadi jangan sampai nginjak krep. Kita masih sering kecolongan di sini. Saking trikinya di Misano GP. Oke, Beko kita overtaking, nice sekali. Asep mencoba comeback. Namun podium 3 sepertinya sangatlah mustahil karena Marco Bezzecchi sudah membuat gap yang sangat jauh dengan Asep. Oke, Peko masuk kembali dari inside line. Peko mengeber Desmo Jim, itu sangat-sangat bagus sekali sehingga Desmo Jim kemudian si Asep sangat kesulitan berpengejar Peko Bagnaia. Oke, di belakang ada Alex Marquez yang start 11 dan sekarang kini Alex Marquez ada di posisi 7, luar biasa. 2 kali peringatan kita dapatkan dari MotoGP Stewart. Fabio Quartararo track limit, kemudian entry corner kembali. Tikungan 14, masih Alex Marquez di belakang. Lap ketiga segera usai, namun persaingan di lini tengah antara Asep, Alex Marquez masih berlangsung. Mendebarkan sekali kawan-kawan. Oke, last corner menuju lap keempat, exit, right hand device on. Namun secara persaingan atau secara objektif target kita kan lagi battle sama si Marco Bezzecchi. Kita masih aman dengan jarak 30-an poin lebih dari Marco Bezzecchi. Jadi untuk mengisi atau objektif kita di musim ini itu masih bagus dan gak ada kekhawatiran. Hanya saja untuk posisi klasemen gue rasa kita bakal digeser sama Maverick Vinales. Oke, ada overtaking dari Alex Marquez. Asep lagi-lagi melebar. Gue udah nyerahin ya balapan di Misano ini dengan wet race. Gue rasa kayaknya kita udah gak bisa untuk bertarung lagi mempertahankan tempat ke-6 ini. Kayaknya kita gak akan lama bakal di overtake sama Alex Marquez. Oke, lagi-lagi tikungan 8. Keep focus, keep fighting.
Jadi buat teman-teman yang nargetin kita buat menang atau podium di MotoGP Main Race Event saat ini, sorry banget kita nggak bisa nurutin karena ini benar-benar sulit banget untuk kita taklukin. Dan di klasemen, Maverick menggeser Asep dari puncak klasemen dengan sekarang kita memiliki game 4 poin dari Maverick Vinales. Oke, nggak masalah, masih ada race masih banyak race yang bakal kita lalui nanti di beberapa hari ke depan cuy. Karena kalau yang penting nggak hujan aja, kita bisa untuk meraih kemenangan atau mungkin podium. Yang penting kita balapannya tuh nggak basah kayak gini. Ini benar-benar menyulitkan banget. Oke, kita cukup sliding dan astaga wobble parah sehingga Alex Marquez datang melawan lagi. Gas melawan Ducati Grace ini. Oke, hati-hati ke masing-masing. Last corner. Tikungan ke-16. Kemudian main straight menuju lap ke-5. Race masih panjang, namun tangan kita udah pegel parah. Ini udah capek banget asli. Kita nggak tahu bisa finish di posisi keberapa ini karena persaingan masih sangat seru sekali bagi si Asep Surasep. Apalagi tekanan dari rival di belakang masih terus menghantui Asep Surasep. Kapanpun dia melebar pasti bakal ada overtake dari rival di belakang. Oke, tikungan keempat, Rio corner, kemudian tikungan 5. Kita ekstra hati-hati. Tinggal 2,5 lap lagi, MotoGP Main Race Event Misano Circuit akan segera usai. Hingga sekarang masih satu pembalap saja yang out of the race, yakni Darien Binder, pembalap dari LCR Honda atau saudara dari Brad Binder, menjadi satu-satunya riders yang crash dan out of the race. Oke, tikungan 10. Exit corner. Asep masih di posisi 6. Ini yang Basir di belakang mencoba mendekat. Akankah ini ya mengovertaking kita di sini? Dan ternyata benar saja. Langsung kita overtake balik. Early braking, hindari kontak, hindari sliding, hindari wobble. Karena itu yang ngebikin perjuangan kita akan sangatlah sia-sia. Last corner, lap kelima segera berakhir. Exit kembali, right device on, menuju lap ke-6. Misano GP wet condition masih sangatlah parah sekali, masih berlangsung. Sementara itu gap kita dengan race leader yakni Miguel Oliveira terpaut 9 detik dan hampir menyentuh angka 10 detik. Oke, entry corner kembali. Tikungan keempat. Pecco Bagnaia di posisi kelima, Jorge Martin pada Marco Bezzecchi ketiga. 2 peringatan masih Asep dapatkan dari MotoGP Steward. Akankah bertambah atau malah akankah kita berkurang? Kalau kurang kan nggak mungkin ya. Yang ada nambah dan pasti bakal diganjar long lap penalti cuy. Oke, exit corner dari tikungan hairpin menuju tikungan 9-10. Hati-hati, oke. Kita agak light breaknya, semoga agak lebar dan cantik banget. Dapat apexnya, kemudian exit corner. Namun masih ada ancaman dari Enea di belakang. Apakah kita bisa bertanding sama Enea di sisa lap ke-6 ini? Dan Enea kembali menyusul. Dia sangat merapatkan gap dengan Asep Surasep di sektor 3 ini. Dan ini ada menyerang bahkan sekarang Jorge Martin, maksudnya Brad juga menyerang. Langsung kita oper kembali, nice sekali, tikungan 15. Jorge Martin, ini ya Basir, ini menjadi rival utama kita di race kali ini di sisa lap MotoGP Misano. Oke, kita lepas kembali ini ya. Namun dia kembali melawan dan hati-hati, astaga. Konten dengan ini yang ngebuat kita melebar dan ini ya blockingnya gokil parah. Namun bisa kita overtake kembali di exit corner. Masih sekarang kita mempertahankan tempat ke-6. Lap terakhir. Duel antara Asep melawan Enea serta Brad Binder. Oh, oke. Enea di belakang. Dia berusaha keras menyerang dan oh my goodness mate, serangan agresif dari Brad Binder dan juga Enea Basir ini membuat kita tergusur hingga sekarang turun terjun bebas di tempat ke-10. Apa-apaan ini, kecewa sekali penonton. Oke, lepas kembali dan luka kita overtaking dan kini giliran Brad Binder. Inilah dia tikungan 8. Langsung kita susul, kita overtaking Brad Binder.
Hati-hati. Inside line. Dan nice akhirnya. Asep Surasep menyusul Brad Binder. Exit corner. Tikungan 9. Tikungan 10. Masuk kembali. Oke guys, akankah kita bisa merebut tempat ke-6 dari Enea Bastian ini? Namun 99% gue jamin gak bisa, soalnya ini tikungan 11 hingga 14, sektor paling mengerikan bagi gue pribadi. Kita bakal kesulitan dan benar saja game dengan semakin menjauh. Sekarang 15. Oke, hati-hati entry corner. Dan usai sudah kesempatan kita untuk meraih tempat ke-6 karena gap dengan Enea terlanjur menjauh dan kini menuju last corner. Gap dengan Miguel 13 detik lebih. Here we go, dan Surasep hanya bisa menempati urutan ke-6 usia ke-7 di MotoGP Main Race Event Misano Grand Prix. Selamat buat Miguel yang berhasil menjadi pemenang lagi, dan dia benar-benar tampil tangguh parah. Jadi bisa gue bilang emang udah selayaknya bagi mereka ya, para pembalap Aprilia, mendominasi di Misano GP. Soalnya emang dari sesi kualifikasi kemudian sprint mereka sangat menjanjikan, bahkan Miguel Maverick kompak sekali satu dan juga kedua. Dan kita yang di sprint tadi gagal, yang udah bisa ngedapatin podium 3, tapi di main race event kita nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya kondisi benar-benar beda dengan kondisi balapan seperti sprint tadi. Sprintnya kita balapan kering, sekarang balapannya jadi kayak benar-benar kita kepukul banget dan kita malah terjun bebas di urutan ke-7 dari target kita seharusnya. Tapi nggak masalah, atau juga kita tadi naik ke 8, namun kita bisa upgrade posisi di posisi 7, udah lumayan banget sih. Dari Binder out of the race dan Marc Marquez ke-18. Sangat disayangkan bagi Fabio Quartararo yang dia masih kurang bagusnya, kurang perform di musim ini. Mungkinkah Fabio Quartararo akan pindah lagi ke pabrikan lain ya? Kita tunggu saja untuk kabar-kabar dari bursa transfer di beberapa race berikutnya. Dan sesuai dengan hasil dari balapan kali ini, yang mana Maverick sangat unggul hasil di klasemen, kita tergusur dan kembali di posisi runner up. Namun gapnya masih rapat, itu 5 poin saja dengan Maverick yang menjadi pimpinan klasemen untuk sementara waktu. Oke lah, besok di race berikutnya di Aragon bukan sih, di India ya, di India semoga aja kita bisa perform, soalnya di India untuk hasil balapan dari Asep tergolong cukup bagus ya di beberapa musim belakangan ini ya. Semoga aja bisa kita buktikan dengan Ducati Racing. Bahkan di klasemen tim pun kita tergusur dari Red Bull KTM Racing. Ini gara-gara si Marquez yang gak bisa perform dan nongol di barisan depan. Kacau parah cuy. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Kartu kayak episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video MotoGP Grand Prix of India.